Mata yang membulat sempurna ini pun kian memanas ketika kulihat Mas Fian berduaan dengan Ayu. Mereka sedang berpelukan. Hati ini remuk redam dibuatnya. Air mataku tumpah ruah bagai air bah. Dengan emosi memuncak, aku berjalan masuk, lalu menarik bagian belakang kemeja wanita ganjen dan menyeretnya keluar kamar. Kudorong tubuh wanita yang tingginya bak seorang model tersebut hingga tersungkur ke lantai dengan punggung terjerembab ke dinding. "Dek, apa yang kamu lakukan?" "Ada dia. Mas berani menyebut aku dengan sebutan kamu." "Istighfar, Dek. Semua yang Dek lihat tidak seperti apa yang dibayangkan. Please, hargai Ayu." "Mas minta aku menghargai dia, tapi Mas sendiri nggak menghargai aku, yang berstatus istri sahnya Mas." "Astaga, Dek, gak begitu. Kalian kalau mau berbuat mesum jangan di rumah ini. Tahu malu lah." Ayu bangkit berjalan perlahan mendekatiku. Ia berusaha ingin bicara, tapi secepatnya aku memberinya pelajaran lagi. "Mau apa kamu di sini? Kamu mau coba-coba merebut suamiku?" Tanpa menunggu jawaban, aku kemudian menamparnya. "Mel, aku bisa jelaskan. Jelaskan kalau di dalam hatimu masih ada cinta untuk Mas Fian." "Iya." Si ganjen mengeluarkan air mata palsu. "Pasti demi bisa menarik simpati Mas Fian. Dasar kurang ajar. Kenapa kamu diam?" "Plak." Kulayangkan kembali tamparan pedas ke pipi mulusnya, hingga darah segar pun menyeruak dari sudut bibirnya. Dipulas gincu merah muda. Aku sedikit terkejut. Sedahsyat itukah kekuatanku? Tapi biarlah, dia memang pantas mendapatkannya. Pelakor itu memang harus ditindak dengan tegas. Sebab kalau tidak, kita sebagai istri sahlah yang akan tertindas. Mas Fian yang kalap, ia segera berlari dan menarikku. Untuk pertama kalinya selama hampir 5 tahun pernikahan, ia berani sebegitu marahnya padaku. Di depan pelakor sialan pula. "Dek Amel, cukup." Lelaki berkemeja abu tua itu mengguncang kedua bahuku. Suaranya yang menggelegar membuatku tersentak untuk beberapa saat. "Kamu itu wanita terpelajar. Selesaikanlah semua ini dengan cara terhormat dan baik." Aku yang dikuasai angkara murka pun tidak terima. Sekuat tenaga aku mendorong dadanya hingga terhuyung beberapa langkah ke belakang. Manusia macam apa yang harus aku perlakukan secara terhormat dan baik? Macam dia. Jangan harap Ayu kesini atas permintaan Mas. Mas minta dia untuk memeriksa keadaan anak kita. Tidak lebih. Mas Fian berusaha menenangkan aku. Di kota ini gak ada dokter anak selain dia. Di ujung blok sini ada rumah bidan yang buka praktik. Kenapa gak bawa Atta ke sana untuk memberi pertolongan pertama? Kenapa harus menelpon dia? Lebih baik kan jika Atta diperiksa langsung oleh ahlinya. Sekalian saja jadikan dia ibu pengganti aku untuk Atta. Lebih baik juga, bukan? Jangan cemburu buta, Mel. Diam kamu dokter ganjen. Aku gak lagi ngomong sama kamu. Aku cuma mau menjelaskan. Apa yang dikatakan Fian itu benar, Mel. Aku tadi ditelepon untuk segera mengecek kondisi putra kalian yang kepalanya terbentur. Maka aku segera ke sini. Niatku tulus. Wanita tidak tahu malu itu membela diri. Bullshit semua. Sekarang aku minta kamu pergi dari sini. Dan jangan pernah kembali lagi. Aku tarik paksa tangan Ayu, membawanya keluar dari rumah. Mas Fian masih tidak menyerah.
Ia sekuat tenaga menahan perbuatan kasarku kepada Ayu, mantan kekasihnya. Sudah, Dek, istighfar. Kumohon diamlah, Mas. Dan kamu, Ayu, pergilah sekarang sebelum aku membuatmu malu di sini. Ada apa ini? Suara dari luar pagar menghentikan aksiku. Aku memutar bola mata. Tatkala si nenek gambreng muncul bersama Bik Nani. Ibu, panggil Ayu sembari tergopoh, mencium takziah punggung tangannya. Ayu. Ibu menangkup wajah Ayu yang babak belur akibat dihajar olehku. Kemudian ia bertanya ada apa. Sambil menangis, Ayu menjelaskan. Salah paham saja, Bu. Aku kesini mau periksa kondisi Atta. Tapi Amel, dia salah paham. Sudah, Bu. Aku gak apa-apa kok. Amel, teriaknya padaku. Aku yang kadung murka pun tidak menghiraukan panggilannya yang kasar. Dengan cepat aku berbalik badan, kemudian masuk dan membanting pintu sekencang-kencangnya. Aku berjalan cepat ke dalam, membiarkan Ayu bersama suami dan mertuaku. Biarlah mereka mau berbuat apa, aku tidak peduli. Kumuak. Mbak Rini, titip Atta. Aku mau istirahat dulu di kamar atas. Tolong jangan ganggu. Seruku sembari berlalu. Tak lupa menyambar tas sesaat sebelum hendak menaiki anak tangga menuju ke lantai 2. Saat hendak menutup pintu kamar tamu, sekonyong-konyong Mas Pian datang berusaha menahan doronganku. Pintu tidak berhasil kututup karena kekuatan lelaki itu lebih besar dariku. Dengan cepat menarik tanganku menuju sofa yang ada di ruang tengah lantai 2 ini. Kita harus bicara. Aku menepis cengkeraman tangannya, lalu kutatap sinis wajahnya yang merah padam. Gak ada yang harus kita bicarakan. Dek, Mas mohon, kita bisa bicara baik-baik. Aku gak mau. Aku jijik sama Mas Pian. Bisa-bisanya berpelukan dengan wanita lain. Astagfirullah, kasar sekali bicaramu, Dek. Memang beginilah aku, kasar, temperamen, dan gak tahu tata krama. Mas nyesel. Ceraikan aku dan nikahi Ayu yang lemah lembut dan terpelajar. Mas gak suka Amel selalu berbicara cerai. Setiap kita ada masalah. Ya sudah, kalau memang Mas tidak suka, aku akan pergi dari sini. Aku mendorong tubuh Mas Pian, kemudian berjalan cepat masuk ke dalam kamar. Mas Pian menahan pintu ketika hendak aku tutup, hingga akhirnya aku menyerah dan membiarkan ia masuk. Mas Pian segera menutup pintu, lalu menguncinya dan mengantongi kunci tersebut. Mau apa Mas ikut masuk? Mas ingin menyelesaikan semuanya. Jangan sampai berlarut-larut. Malu sama ibu dan Rini. Aku tidak peduli. Kamu yang berbuat jadi wajarlah. Kamu yang malu. Kalau aku sih enggak. Soal ibu, aku sudah enggak punya nilai. Aku baik saja, selalu dianggap busuk. Jadi, biarlah semakin busuk. Istighfar, Dek. Ini, minum dulu, agar kamu tenang. Mas Pian mengambil botol minum yang terselip di samping tas ranselku. Aku mengambil botol tersebut dan membantingnya ke lantai. Tolong, jangan berbuat seperti itu. Jangan buat kesabaran Mas habis. Setiap ada masalah, kamu selalu memakai emosi dan emosi. Cobalah tenang, selesaikan masalah dengan kepala dingin.
Aku tidak menggubris ucapannya. Aku melangkah menjauhi dan kemudian membuka pintu menuju balkon. Suasana menjadi hening. Mas Pian diam seperti ingin membiarkanku tenang sejenak. Dalam kesendirian aku terisak. Aku sadar diri. Dibandingkan Ayu, aku ini tidak ada apa-apanya. Apalagi sudah mau 5 tahun kita menikah. Aku masih belum bisa memberi Mas keturunan. Jadi, kalaupun Mas mau menikah lagi, silakan saja. Asal tolong, ceraikan aku dulu. Mas bosan mendengar kata-kata soal keturunan, Dek. Kalau begitu sudah, tinggalkan aku. Dek, jangan. Tinggalkan aku, Mas. Aku mau sendiri. Urus saja mantan terindahmu di bawah. Sudah barang tentu dia sedang mendapatkan pertolongan dari ibu. Mas Pian benar-benar meninggalkanku tanpa berusaha lebih keras untuk membuat hati ini menjadi damai. Aku yang diperlakukan seperti itu pun merasa kecewa dan sangat marah. Melihat sikap Mas Pian yang berbeda membuatku semakin yakin bahwa Ayu sudah hadir kembali di dalam hatinya kini. Aku memang salah telah bersikap barbar, tapi harusnya Mas Pian mengerti seperti apa perasaanku. Aku sangat mencintainya, sehingga aku tidak akan rela kalau sampai ada wanita lain yang berusaha merusak kebahagiaan yang telah tercipta ini. 1 minggu sudah aku pisah ranjang dengan Mas Pian. Aku memutuskan untuk menempati kamar tamu yang berada di lantai atas. Selama perang dingin terjadi, kami jarang melakukan hal bersama, meski itu hanya sarapan atau makan malam. Aku turun ke lantai 1 ketika Mas Pian sudah berangkat bekerja. Dan saat sore hari, aku bergegas kembali ke kamar saat mobilnya terdengar atau terlihat memasuki garasi rumah kami. Selama hampir 5 tahun pernikahan, baru kali ini Mas Pian tahan berlama-lama bermusuhan denganku. Biasanya, jangankan 1 minggu, 1 hari saja aku ngambek. Dia sudah kebakaran jenggot, mencari cara untuk bisa kembali berbaikan. Kali ini tidak. Ku pelajari sikapnya seolah sengaja membiarkan aku agar mau mengalah, lalu meminta maaf duluan atas sikap kasarku pada si Ayu janda gatel beberapa waktu yang lalu. Enak saja, gengsi dong kalau aku harus membuka obrolan demi bisa berbaikan. Siapa yang salah? Aku merasa benar karena ingin mempertahankan milikku yang hendak diambil oleh orang lain. Mas Pian harusnya tahu bahwa aku melakukan semua itu semata-mata karena aku sangat mencintainya. Bukan membalasnya dengan cara tidak baik seperti ini. Dasar bandot tua. Tuh kan, keluar lagi julukannya dia. Habis kesel sih. Kami benar-benar tidak pernah bicara secara langsung. Kalau memang ada sesuatu hal yang disampaikan, biasanya melalui Rini atau mengirim pesan singkat baik melalui tulisan tangan di atas secari kertas atau WhatsApp. Seperti sore ini, dia menitip pesan kepada Rini bahwa akan membawa Atta untuk menginap di rumah neneknya. Bapak telepon Mbak Rini. Iya Bu, katanya minta tolong mempersiapkan segala keperluannya Atta. Jawabnya merasa tidak enak padaku. Terus Mbak nggak pulang? Biarlah minggu ini saya nggak pulang Bu. Saya nggak tenang meninggalkan Atta. Soalnya ibu dan bapak masih belum baikan. Lagian kalau saya pulang, nanti siapa yang mau jagain Atta di rumah neneknya? Karena tentu ibu nggak mau ikut, iya kan? Baiklah, kalau begitu aku titip Atta ya Mbak.
Berkabar sama aku ya. Ada kabar apa di sana? Baik, Bu. Biar atas saya yang mandikan, karena pasti hari Minggu sore kalian baru pulang. Aku akan sangat merindukannya. Rini kemudian berpamitan untuk menyiapkan segala keperluan yang akan dibawa. Sementara aku segera menggendong Atta dan membawanya ke dalam kamar mandi. Meski sedih, aku berusaha bersikap untuk berbesar hati. Tidak protes saat aku tidak diajak untuk menginap di rumah besar itu. Biarlah aku dan Mas Fian saling sendiri dulu, untuk saling introspeksi diri dan menenangkan pikiran yang masih kacau. Aku tidak bisa melarang Atta dibawa tanpaku ke rumah neneknya, karena sudah jelas Mas Fian dan ibunya lah yang lebih berhak atas diri anak ini. Meski aku sangat sayang pada Atta, tetap saja aku hanya ibu angkat yang tidak memiliki hubungan darah. Jangan nakal ya sayang, nanti di rumah nenek. Kakal, jawab Atta sembari tertawa riang. Berendam dalam bak mandi bersama bebek-bebek karet kecilnya yang mengambang di atas air. Aku mengusap bulir bening di sudut mata, lalu kemudian tertawa, meski enggan, demi bisa membuat Atta senang. Tangan mungilnya memukul-mukul permukaan air, hingga mengenai pakaian dan wajahku. Tawaku seketika berderai kembali, seolah lupa akan kesedihan yang sedang kurasakan. Atta, lihat baju bunda basah, gemes deh. Malaikat kecil yang lusa akan berulang tahun itu turut tertawa sembari berceloteh gembira. Yuk sudah mandinya, ajakku mengulurkan kedua tangan ke arahnya. Kurai handuk yang menggantung di belakang pintu, lalu kututup tubuh gemuk Atta agar tidak kedinginan. Bu, baju Atta yang mau dipakai saya taruh di kamar Bapak. Baik, Mbak. Makasih. Aku membuka pintu ruangan yang sudah lama tidak aku tempati itu dengan perasaan campur aduk. Aroma maskulin khas Mas Fian pun langsung terhirup saat diri ini melangkah masuk. Dalam sekejap kalbu dipenuhi rasa rindu. Oh, Mas Fian, aku kangen kamu, Mas. Aju. Suara celoteh Atta membuatku tersadar dari lamunan. Bocah gendut lucu itu meminta segera untuk dipakaikan baju. Bunda, baju, katanya. Iya sayang. Kulap seluruh tubuhnya dengan handuk, lalu kuoleskan minyak telon dan bedak. Ya, celotehnya lagi. Aku tersenyum sembari mulai memakaikan diapers dan pakaian padanya. Ayah masih kerja sayang. Ya, katanya lagi. Ayah di sini sayang. Suara Mas Fian yang disusul dengan sebuah pelukan di belakang tubuh. Sungguh sangat mengejutkanku. Rasa bahagia perlahan datang dan dalam waktu yang singkat memenuhi seluruh hati ini. Apalagi saat bibirnya mencium tengkuk dan pipi, meleleh aku dibuatnya. Aku yang masih gengsi pun serta-merta melepaskan erat kedua tangan Mas Fian yang melingkar di pinggang ini. Tapi dia tidak mau melewatkan kesempatan. Karena ini kali pertama aku berada di dalam kamar kami setelah terakhir pecah perang dunia. Lepasin, gumamku pelan karena tak ingin didengar Atta yang sedang memandang ke arah kami, sembari bermain mata dengan bibir tersenyum lebar. Sudah saatnya kita bicara sayang.
bisik Mas Fian. Aku belum mau bahas masalah itu. Lagian Mas kan harus buru-buru bawa Atta ke rumah ibu. Mas bisa pending. Kalau memang Amel mau, kita rayakan ulang tahun Atta bertiga. Tuturnya sambil merapatkan tubuh. Rasa hangat dan nyaman pun membuatku sudah tidak dapat kupungkiri bahwa aku sangat senang diperlakukan seperti ini lagi. Hakikatnya wanita itu memang ingin dimanja dan diperlakukan dengan lemah lembut, bukan? Permisi Pak, Bu. Maaf saya lancang masuk. Mau bawa Atta untuk maklum sore. Ucap Rini terbata. Secepatnya aku menepis tangan Mas Fian. Aku segera menggendong Atta dan berkata, biar aku saja Mbak yang nyuapin Atta. Baik. Bawa Atta Mbak. Mas Fian mengambil alih perintah. Membuat aku tidak punya ancang-ancang saat Rini menggendong Atta dan kemudian berlalu sembari menutup pintu. Sepeninggal Rini, Mas Fian melanjutkan aksinya untuk merayuku. Dia merajuk dengan kembali memeluk tubuh belakang ini. Sayang, Mas gak tahu harus dengan cara apa lagi untuk bisa meluluhkan hatimu. Demi apapun, Mas berani bersumpah bahwa hanya Amel seorang yang Mas cinta dan sayang. Amel adalah istri Mas. Mas yang memilih. Amel sudah rela kehilangan masa mudanya demi menjadi istri Mas, mengurus segala keperluan Mas. Bahkan sekarang ada Atta. Amel rela merawatnya dengan kasih sayang seorang ibu kandung. Mustahil Mas mau menyakiti Amel. Mas sangat mencintai Amel. Sekuat tenaga aku tahan tangis ini. Aku ingin terlihat tegar di depan Mas Fian. Aku nggak boleh cengeng. Apa yang Mas Fian lakukan sama Ayu? Gak bisa aku tolerir. Aku merasa gak dihargai. Merasa diinjak-injak. Sakit Mas. Mas Fian membalikkan tubuhku. Jadilah kami berdiri saling berhadapan dalam jarak yang sangat dekat. Mas panik. Gak tahu harus berbuat apa. Tangis Atta histeris ditambah darah dan luka di kepala anak kita itu yang membuat Mas teringat pada Ayu. Dia kan dokter anak. Terangnya panjang lebar. Kenapa nggak dibawa saja ke rumah sakit? Kenapa harus? Sudah sayang, jangan emosi terus. Sampai kapan kita begini? Mas tersiksa. Bukannya Mas senang sampai tahan ngediemin aku selama seminggu. Sungurku. Bukannya Mas tahan, tapi Mas berusaha untuk meredam semuanya agar gak meledak lagi. Malu sama Rini. Seandainya di rumah ini gak ada dia, sudah barang tentu Mas bisa melakukan apa saja. Kalau memang emosi, Amel pecah kembali. Mas hanya mau menjaga itu. Mas juga kepingin nyamperin Amel ke kamar tamu dan selesaikan masalah ini. Tapi Mas gak yakin kalau Amel akan bisa tenang. Mas malu kalau sampai harus gaduh lagi. Penjelasan yang cukup masuk akal. Tapi tetap saja aku tidak bisa menerima dia memeluk si janda gatel itu. Soal pelukan? Tanyaku singkat. Dia sedang cerita perihal teror yang dilakukan oleh mantan suaminya. Lalu begitu saja memeluk Mas. Dan saat itu terjadi, Amel muncul. Harusnya Mas mengelak atau menepisnya. Amel keburu datang dan mengamuk. Bagaimana Mas melakukan hal itu? Bohong. Amel mau Mas bersumpah. Tapi kalau memang Mas gak punya perasaan sama dia, kenapa Mas waktu itu malah membela dia dan marah padaku? Mas Fian menyugar rambutku.
lalu menahan tangannya di belakang kepala, menatap lekat wajahku yang mulai nampak sendu. Sorot mata itu masih terasa hangat dan teduh, sama seperti biasanya. Haruskah aku luluh semudah ini? De Amel benar merasa marah dan tidak terima dengan apa yang dilihat. Tapi respon De Amel yang salah, membabi buta hingga menyakiti fisik. Mas gak membenarkan itu. Ya, tapi jangan marahin aku di depan si janda gatel itu dong. De Amel sulit dikendalikan, terus meledak. Pokoknya aku gak terima. Aku gak mau maafin Mas. Mau sampai kapan kita begini? Mas gak mau rumah tangga kita hancur berantakan oleh orang ketiga. Itu alasan mendasar kenapa dulu saat ada masalah dengan Dimas, Mas kuku mempertahankan pernikahan ini. Buat Mas, pernikahan itu hanya sekali dalam seumur hidup, Dek. Mas mau bahas masalah lagi? Jangan salah paham. Mas hanya mau menjabarkan harapan Mas pada hubungan kita ini. Kalau kita nggak baikan, masalah ini akan berlarut-larut dan akan meruncing yang akan mengarah ke jurang kehancuran. Mas nggak mau itu terjadi. Maafin Mas sayang. Tanpa menunggu jawaban, ia serta-merta langsung mendekap erat tubuhku. Wajahku tenggelam di dadanya yang bidang. Dalam hening aku memikirkan semuanya. Yang diucapkan Mas Fian ada benarnya. Rika pun mengatakan hal yang sama mengenai sikapku yang begini. Bisa membuat Mas Fian berpaling, karena aku sendiri yang memberikan celah pada wanita itu untuk masuk dengan leluasa. Aku tak mau itu terjadi. Aku maafin kamu, Mas. Alhamdulillah, makasih sayang. Janji ya sama aku. Mas gak akan macam-macam sama si janda gatel itu. Iya sayang. Kedua tanganku akhirnya merengkuh punggungnya. Kami pun berdamai. Duh, Mas Pian, kenapa sikap dan ucapmu selalu berhasil bikin hati ini meleleh? Beberapa saat kemudian, kami saling melerai pelukan. Kemudian Mas Pian menanyakan perihal rencana ulang tahun Atta. Bisa makin benci ibu sama aku kalau ulang tahun Atta dirayakan hanya bersama kita. Ya sudah, kalau begitu besok saja kita ke rumah ibunya ya. Katanya mau sore ini. Besok aja. Malam ini Mas mau berduaan sama De Amel. Kutinju pelan dadanya. Dia mengaduh, lalu tawa kami pun berderai seketika. Ulang tahun pertama Atta dilangsungkan cukup meriah. Taman di belakang rumah disulap bak taman bermain dengan tambahan balon di sana-sini. Pesta ulang tahun yang mengusung tema superhero Spider-Man tersebut mengharuskan kami dan setiap tamu undangan yang datang wajib mengenakan pakaian dengan warna sesuai tema, yaitu merah dan biru. Garden party ala-ala bocah itu akan menjadi momen indah yang kelak akan aku ceritakan pada Atta saat dia besar nanti. Aku yang telah mengenakan dress selutut berwarna merah dan biru pun melangkah keluar dari kamar sembari menggendong Atta yang aku pakaikan pakaian kebesaran sang superhero dengan topeng ditaruh di atas kepalanya. Kedatangan kami disambut meriah oleh saudara, tetangga dan kerabat yang hadir dalam pesta tersebut. Kue tart besar 3 tingkat dengan lilin angka 1 pun sudah berdiri dengan gagahnya di atas meja bulat, berhiaskan taplak dengan warna sesuai dengan tema. Mas Pian yang awalnya sedang sibuk menjamu para relasinya yang hadir bersama keluarga serta buah hatinya, pun berpamitan dan langsung menghampiri aku dan Atta yang sudah bersiap di balik meja. Dengan mesra ia mencium kening kami bergantian. Tidak lama kemudian,
Sang MC pun mulai mengatur acara. Ibu yang dituntun oleh Devi tampak muncul berjalan menghampiri kami. Wajah keduanya tampak sangat bahagia. Tapi saat acara akan memasuki puncaknya, sukacita yang kurasa seketika lenyap bersamaan dengan hadirnya sosok wanita yang paling aku benci, yaitu Ayu. Dengan anggunnya dia berjalan mendekat, lalu disambut hangat oleh ibu dengan memeluk serta mencium kedua pipinya. Sikap yang tidak pernah ibu lakukan padaku. Mataku menghangat. Aku melirik ke arah Mas Fian yang terlihat menjadi canggung dan salah tingkah dengan kehadirannya. Pasti ibu sengaja mengundangnya untuk datang ke pesta Atta, demi bisa merusak kebahagiaanku. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku bersikap barbar lagi seperti dulu? Atau bersikap elegan dan mencari cara cerdas dalam melawan siasat busuk si janda gatel ini? Bersambung.